yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat Abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Siapapun yang keluar dari area ini saya nggak peduli. Yang penting kami tunggu Jokowi di pengadilan. Dan saya meminta jangan lagi ada orang luar untuk mengajak, menghasut kami melakukan RG. Karena itu terjadi dengan saya. Saya tolak RG. Kami ingin Ditawari juga ya? ditawari. Oke. Ditawari, banyak yang nawari. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan insya Allah mendapatkan hidayah. Mendapatkan pencerahan. Mendapatkan kembali jalan yang lurus. Kalau tiba-tiba sekarang dia bilang lagi mendapatkan kebaruan dari penelitiannya, kan penelitian ongoing, nggak pernah selesai. Jadi artinya moga-moga nanti dia dapat penelitian lagi, palsu lagi ternyata ijazahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama dalam kesempatan baik ini saya ingin mengucapkan selamat menikmati hidangan lezatnya Ramadan yang tinggal akhirnya ini. Semoga kita lulus sampai dengan akhirnya nanti, insya Allah. Yang kedua, ada 2 kesabaran yang Allah tetapkan atas diri manusia. Pertama, sabar atas hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, menahan diri untuk hal yang sangat diinginkan. Ada 2 hari dalam diri seseorang yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang berpihak kepadanya dan yang kedua, hari yang melawan dirinya. Ketika hari itu tidak berpihak kepadanya, maka engkau diharapkan untuk tidak gegabah, sabar dan tidak marah. Tetapi ketika engkau diberikan hari yang berpihak kepadamu, jangan sombong dan jangan lalai. Betul atau tidak nih? Saya ingin mengatakan, maunya kami hari ini berpihak kepada kami. Maunya kami, kesabaran ini adalah untuk hal yang sangat kami inginkan. Yang kami inginkan adalah saudara kami, Rismon Hasiholan Sianipar, ada bersama kami sampai akhir perjuangan. Ya, mata ini selalu meneteskan air mata. Saya tidak malu mengatakan itu karena kata Buya Hamka, air mata itu asin. Mengapa? Karena ia adalah sumber daripada kehidupan. Jadi termul-termul jangan suka menertawakan saya kalau saya menangis ya. Saya menangis pada saat itu ketika Rismon keluar dari Polda ini dan dia berhasil tidak ditahan. Ya, saya menangis. Mengapa? Saya bahagia. Karena dia saudara saya, seorang ilmuwan yang mumpuni, yang saya sangat percayai semua yang dilakukannya. Nah, pada hari ini ketika dia memutuskan untuk tidak lagi berada pada barisan perjuangan, bahkan mengatakan bahwa ada kekeliruan dalam penyelidikannya, seperti saya tolong dibantu ya, translasi, rotasi dan segala macam itu. Ya, karena dia mengatakan bahwa penyelidikan itu ongoing, bisa saja salah. Saya kira ini terlalu politis ya. Kalau seandainya mengatakan demikian, sekian halaman itu membutuhkan buah pemikiran dan pembelajaran yang luar biasa ya. Nah, ini kita katakan memang ini adalah masalah politis ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan, saya tidak akan menyesali, kami tidak akan menyesali apa yang sudah berlalu ya, karena bagaimanapun juga kapal harus tetap berjalan ya. Ini harus mencapai dermaganya, bukan untuk kami tapi untuk bangsa Indonesia. Ke depan pemimpin itu harus yang jelas akademisnya, backgroundnya dan segala macam ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada saudara saya Rismon Hasiholan Sianipar. Saya hanya ingin mengatakan silakan Anda berhenti sejenak ke pinggir untuk ya mungkin menghilangkan kelelahan Anda. Tetapi saya mohon maaf tidak mampu mengatakan bahwa saya menghargai apa yang Anda lakukan pada hari ini karena sesungguhnya itu sangat mengganggu daripada perjuangan ini ya. Nah, oleh karena itu silakan melipir dahulu, kami akan mempersiapkan langkah yang lebih tegas untuk tetap istiqomah berada di jalur perjuangan untuk bangsa Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Bang Rustam. Oh iya. Bang Rustam. Ditunggu nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran saya hari ini melihat situasi yang terjadi, yaitu soal Bang Rismon. Saya nggak mau terlalu peduli dengan masalah Bang Rismon. Perjuangan saya adalah tetap melanjutkan ini sampai ke pengadilan. Jokowi kami tunggu di pengadilan. Karena saya meyakini
ijazah Jokowi palsu, buatan pasar pramuka, dan pembuatnya saya tahu. Apapun yang terjadi dengan Bang Rismon, Bang Egi, Bang DHL, buat saya nggak penting. Yang penting adalah hari ini Indonesia harus lebih bagus dari kemarin-kemarin, dari rezim Jokowi yang berani memasukkan identitasnya. Kedepannya saya berharap ini tidak akan terjadi lagi. Dan saya yang masih di sini dengan Mas Roy, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadilah, Dr. Tifa masih terus menantang Jokowi untuk hadir di pengadilan, untuk membuktikan ijazah itu ijazah Jokowi atau bukan, foto itu foto Jokowi atau bukan. Karena saya meyakini itu bukan foto Jokowi, itu bukan wajah Jokowi. Artinya ada pemalsuan identitas di situ. Siapapun yang keluar dari area ini saya nggak peduli. Yang penting kami tunggu Jokowi di pengadilan. Dan saya meminta jangan lagi ada orang luar untuk mengajak, menghasut kami melakukan RG. Karena itu terjadi dengan saya. Saya tolak RG. Kami ingin... Ditawari juga ya? Ditawari. Oke. Ditawari, banyak yang nawari. Kami ingin Jokowi hadir di pengadilan. Tidak seperti kemarin, ngomong besar aja, akan datang, akan ini. Ternyata Jokowi memang tukang bohong. Kira-kira seperti itu. Pak Jokowi bisa ambil beberapa kawan kami, tapi insya Allah nggak bisa ngambil yang ini. Kami bersama Mas Suryo dan lain tetap ingin membongkar ijazah pasar pramuka Jokowi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sedikit penutup, ada seseorang yang ingin menyampaikan dulu, penting karena orang ini nanti saya minta untuk membawa map saya dulu. Ini bagaikan Pak Prabowo, bawa map. Berarti Pak Roynya Donald Trump. Nah, silakan. Oke, saya mau ngomong sedikit ya. Dikit aja, ya silakan. Sorry nih, saya agak gede badannya. Ketinggian, ketutup semua. Naga, suara naga. Ya, saya di sini hanya mau menyampaikan sebagai yang dulu pernah menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Di sini ada 10 orang dan 6 atau berapa diantaranya ada di sini, ya. Jadi yang saya sampaikan ini semuanya kenyataan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Jadi statement Bang Rismon semalam di Baligi Academy agak membingungkan kami, karena yang jelas sejak tanggal 1 Januari, yaitu di malam tahun baru kami meluncurkan buku Gibran Endgame, kami nonstop keliling bedah buku, memasarkan buku. Jadi saya tidak tahu yang tadi dibilang translasi, rotasi, penelitian, bahwa dia tiba-tiba menemukan di ijazah ada watermark, ada emboss, ada apa. Itu Abang Rismon lakukan kapan, Bang? Saya setiap hari di sebelah Abang. Pak Agus Yunanto setiap hari di sebelah Abang. Dan kami bersepuluh setiap hari menemani Abang memasarkan buku Gibran Endgame tanpa kenal lelah. Kapan itu Abang lakukan penelitiannya? Tolong, jangan berbohong kepada kami, Bang. Setiap hari kita bertemu, setiap hari kita ngobrol, setiap hari kita bersama-sama. Kapan itu penelitian dilakukan dan kenapa? Kalau seandainya Abang katakan itu kepada saya duluan, saya viralkan di Sentana bahwa ijazah Jokowi ternyata begini begono. Tapi kan tidak ada. Tapi sekarang seminggu setelah Abang membuat pengajuan RJ kepada Direskrimum, tiba-tiba kami digocek seperti ini, Bang. Tiba-tiba ada penelitian terbaru dari Abang. Tolong, Bang. Kita sebagai, ya ini kalau orang Batak ada ya, ibu kami sama-sama satu marga. Jadi janganlah, kita ini sudah benar-benar saudara. Saya bersahabat dengan Abang sudah 1 tahun. Tolong, saya rasa tidak bolehlah ada kebohongan di antara kita. Kalau memang ada niat Abang untuk menjelaskan ini secara ilmiah, Pak Roy Suryo siap kok. Siap. Saya juga siap. Kita semua YouTuber di sini siap. Dan seluruh manajemen buku Gibran Endgame siap untuk mempertanggungjawabkan pernyataan saya barusan. Bahwa 2 bulan terakhir, Januari, Februari, tidak ada kesempatan Bang Rismon untuk melakukan penelitian itu karena kami selalu bersama-sama. Itu saja ya. Kalau soal surat nanti aja itu kita sampaikan di lain hari. Oke, makasih. Silakan Pak Roy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi kita dengarkan yang cukup semangat, cukup keras, termasuk juga dari Bu Kurnia dan juga Pak Rustam, dan juga satu yang
terlapor tapi bukan tersangka ya. Siapa itu? Michael tadi ya. Ya, kita ingin menyampaikan satu lagi di depan dia ada itu terlapor tapi tidak salah. Saya yang pertama ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pribadi dan atas nama kami yang masih berjuang kepada para kuasa hukum kami, Pak Petrus Celestinus selaku koordinator litigasi, Mas Ahmad Kosinudin, koordinator non litigasi, dan bersama anggota yang lain ya. Di sini ada banyak, ada Bang Gafur, ada juga Bang Samsir, ada juga Bang Medi, ada juga Bang Jack, ada juga Pak Perdian, Firka, Pak Sugeng dan lain sebagainya. Ya, luar biasa. Kami tidak ada apa-apanya para peneliti ijazah tanpa Anda semua, para lawyer. Dan satu lagi, kami juga tidak ada apa-apanya tanpa Anda semua yang selalu membersamai. Ya, YouTuber, media, ibu-ibu, mak-mak dari ARM, KNPRI, dari forum aksi dan lain sebagainya. Dan saya ingin sampaikan saja yang santai-santai, yang ringan-ringan saja, menjelaskan. Kalau dengan gambar kan gampang. Tadi yang jelaskan Pak Kosinudin dan juga Pak Petrus adalah gambar ini. Jadi yang mau kita ikuti itu adalah restoratif justice. Kalau mau, tapi kan kita tidak ke sana. Undang-undang ya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia, bukan RJ ala-ala Solo. Ya, kalau RJ ala-ala Solo ya kayak gini nih. Ini ala-ala Solo. Datang, saya nggak tahu tuh gambar siapa itu ya. Tuh kasus kami hentikan. Kemudian ada SP3, ada pokoknya ada nggak jelas di sini. Ini tidak bagus bagi Republik ini. Bukan hanya bagi kami. Bagi Republik ini tidak bagus. Kemudian memang ijazah Jokowi ini memang kontroversi. Dan itu jelas pertanyaannya, apakah itu ijazah asli atau ijazah palsu? Dan kesimpulan kami tetap 99,9% itu ijazah palsu. Kami tetap sesuai komitmen. Kami peneliti yang tetap nalar, maksimal itu 100%. Jadi kami hanya memberikan 99,9%. Sisanya adalah milik Allah SWT. Dan kami tidak akan mundur 0,01% pun, karena itu adalah milik Allah. Ya, kami tidak akan mundur 1 mm pun, 0,09% pun. Artinya apa? Allah Akbar. Jadi artinya inilah kontroversi. Biarkan yang pusing, yang mumet itu orang ini. Ya, kami tidak akan pusing. Kami tidak akan mumet ya. Karena kami tetap berpegang teguh pada ajaran kami. Apapun kepercayaan teman-teman semua. Tapi kami tetap meyakini semua itu adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, kita ingin sampaikan kontroversi ini tetap orang ini, ya. Jadi memang orang ini yang bikin kontroversi. Jadi makanya kita tetap terus kita kejar apa yang terjadi. Dan bahkan luar negeri pun mempertanyakan, ya, Bang Kosin. Amerika dan Israel saja sama Iran itu bahkan menyatakan mau berhenti perang kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya. Nah, ya. Ini meme yang ada. Saya hanya menyampaikan saja. Dan saya dukung statement dari sahabat kita tadi, Bang Sinaga. Kalau apa yang terjadi itu sebenarnya sama apa yang sudah dilakukan pada saat tanggal 26 Februari yang lalu. 26 Februari ada bukunya juga, ada Bang Rustam juga. Kami masih sempat membersamai sahabat kita, Dr. Tifa, launching buku. Dan di sana ada respon. Respon masih tetap berapi-api. Menyampaikan juga kalau penelitian kita tetap sama. Ya, dan itu clear. Masa dari 26 Februari sampai ini disebut beberapa bulan? Kapan beberapa bulannya? Tapi sekali lagi sebagai penutup, saya ingin sampaikan sebagai umat yang beragama, dan saya ingin mengajak kita semua. Mungkin Bang Respon sedang mendapatkan sesuatu yang kita tidak mengerti, maka saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersangkutan insya Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kembali jalan yang lurus. Kalau tiba-tiba sekarang dia bilang lagi mendapatkan kebaruan dari penelitiannya, kan penelitian ongoing, nggak pernah selesai. Jadi artinya moga-moga nanti dia dapat penelitian lagi, palsu lagi ternyata ijazahnya. Nah, ini saya ingin tawarkan kepada teman-teman semua. Siapa yang bisa menebak kata-kata di kaos saya? Saya akan mau melakukan RJ. Ayo, siapa yang bisa nebak? Kartu Jack. Siapa yang bisa nebak? Maka kalau benar saya akan RJ. Saya akan mengikuti respon. Tapi kalau tidak, maka kita akan terus bersama-sama melawan yang namanya bolak-balik
Raja Jawa. Ganti lagi. Iya, jadi bolak-balik Raja Jawa. Ini yang harus kita ikuti. Jadi bolak-balik RJ itu Raja Jawa. Ya, jadi kita tetap melawan. Insya Allah Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Allahu Akbar. Merdeka. Amin. Ya, siap. Biasa masuk. Ya, terima kasih. Ya, saya kembali lagi ke. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kawan-kawan media, terima kasih, dan insya Allah kami akan ikuti seluruh prosedur, dan kami ingin tegaskan bahwa apa yang terjadi ini makin mengkonfirmasi bahwa strategi adu domba dan pecah belah kubu Jokowi telah sedang dan akan terus dilakukan. Karena itu kami juga telah sedang dan akan terus melakukan antisipasi perlawanan, diantaranya adalah kami memastikan para pejuang ini tetap dalam koridor perjuangan, tetap dalam value perjuangan, dan tidak ikut-ikutan menjadi termul. Jadi saya jarang-jarang ya menggunakan istilah itu, tapi ada orang yang fasih menggunakan ungkapan termul sekarang menjadi termul gitu ya. Gitu ya. Tapi sekali lagi, katakanlah kalaupun semua menjadi termul, kita tetap menjadi insan yang waras, insan yang cinta dengan bangsa kita, yang tidak ingin mewariskan masalah ini kepada anak-anak generasi selanjutnya, dan kita tidak lagi menanggung aib sejarah, karena suatu saat pasti kita mempertanyakan, Bapak, Kakek, dulu ada jasa pesu kemana aja? Kita bisa menjawab, kami sudah berjuang, kami sudah membuktikan, tetapi kekuasaan masih berpihak pada kezaliman, kekuasaan masih berpihak kepada kebohongan, kekuasaan masih berpihak kepada kepalsuan. Bahkan hari ini kepalsuan itu diadopsi oleh kekuasaan dan kembali membohongi kita, memalsukan data-data dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta, dan akhirnya kita sebagai rakyat hari ini harusnya menerima pelayanan dari kekuasaan, tapi hari ini selalu saja kita harus menagih, bahkan menuntut hak kita kalau tidak pernah dipenuhi. Itu saja, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.